ma lam ya'lam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Direktur PPS UMM Profesor Al-Naam, PhD dan para wadir beserta sivitas akademika ya. Yang saya hormati para pimpinan PPS Sivitas Akademika STAI Muhammadiyah Purbalingga Jawa Timur. Yang saya hormati pula para pimpinan PPS dan Sivitas Akademika IAIN Palangkaraya. Yang saya hormati pula para pimpinan dan Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Parepare. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Dr. Haji Abdul Haris, dan Ibu Hajar Romlah sebagai sekretaris. Yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir, yaitu Ibu Dr. Hajar Romlah dari UMM, kemudian Bapak Dr. Beni Prastio sudah hadir belum? Dari STAI Muhammadiyah Probolinggo, kemudian Ibu Dr. Jasia MPD dari IAIN Palangkaraya, dan Bapak Dr. Andi Abdul Muiz MPDI dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Ya, mari kita berikan aplaus untuk para narasumber yang luar biasa pada ini. Perkenalkan saya Samsul Rizal Yazid dari Universitas Muhammadiyah Malang, dan perkenalkan saya untuk memandu acara kuliah pakar pada siang hari ini. Ya. Yang saya hormati para narasumber, para peserta kuliah pakar di mana saja berada, marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufik kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti acara webinar kegiatan kuliah pakar Visiting Profesor Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, kendati dilaksanakan secara virtual. Marilah kita awali acara kuliah pakar ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kuliah acara pakar ini akan dapat berjalan dengan lancar dan sukses dari awal sampai akhir. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan pada sisi berikutnya, marilah sejenak kita simak sambutan sepatah dua patah kata dari Ketua Program Studi Magister PAI PPS UMM Bapak Dr. Haji Abdul Haris MA. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak pimpinan perguruan tinggi yang hari ini bersama-sama dengan pasca sarjana, khususnya Prodi Pendidikan Agama Islam, Magister Pendidikan Agama Islam, ada dari STAI Muhammadiyah, ada dari Universitas Muhammadiyah Parepare, ada dari IAIN Palangkaraya, segenap para narasumber yang berbahagia, serta seluruh peserta kuliah pakar dan topik pembelajaran PAI dalam bingkai humanisasi. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita bisa dipertemukan bersama di forum yang mulia ini untuk bersama-sama mencoba bertukar pikiran, bertukar informasi tentang pembelajaran PAI yang diarahkan pada fokus humanisasi. Kita ketahui bahwa pendidikan adalah proses yang terjadi untuk manusia dan ditujukan untuk manusia.
Karena itu proses-proses pembelajaran yang terjadi di dalamnya tidak boleh terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, menempatkan manusia secara tepat, memposisikan manusia secara tepat. Pendidikan tidak boleh menghilangkan kemanusiaan manusia, akan tetapi memposisikan manusia pada posisi yang utama. Manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan harus ditempatkan secara tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih manusia sebagai makhluk yang paling utama di antara makhluk-makhluk ciptaannya. Manusia diberi kewenangan untuk mengatur alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, menjadi khalifatullah fil ardi. Namun pada kenyataannya, realitas yang kita hadapi bahwa meskipun manusia itu telah mengalami proses pendidikan, akan tapi nilai-nilai humanis yang terjadi dalam proses pendidikan saat ini masih banyak yang belum dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan, juga belum juga belum menghasilkan manusia-manusia yang humanis. Ya. Kenyataannya bahwa banyak aktivitas-aktivitas pendidikan yang syarat dengan kekerasan-kekerasan, yang itu pada akhirnya tidak melahirkan manusia-manusia yang humanis. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan kepada kita semua bahwa Islam menempatkan manusia secara tepat sebagai makhluk yang mulia dan mengarahkan manusia untuk mencapai posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa. Inilah yang harus kita perbincangkan, bagaimana proses pendidikan dan pembelajaran yang kita lakukan mampu melahirkan manusia-manusia mulia, manusia-manusia yang menjunjung nilai-nilai humanisme di kalangan manusia sendiri, akan tetapi tidak melupakan posisinya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Penggabungan nilai manusia sebagai Abdullah dan Khalifatullah, inilah yang nantinya akan melahirkan nilai-nilai pendidikan yang syarat dengan humanisme. Tentu humanisme yang di sini berbeda dengan humanisme dalam konsep Barat yang lebih menekankan pada kemampuan manusia, mensentralkan manusia, melepaskan dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diskusi yang digelar pada siang hari ini nantinya akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang memberikan pencerahan kepada kita semua, agar proses-proses pendidikan yang kita lakukan berproses secara humanis, melahirkan manusia-manusia yang syarat dengan nilai-nilai humanisme, sehingga kehidupan manusia pada akhirnya mampu menjadi kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang menempatkan posisi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulia di sisi sesama manusia. Inilah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah bersedia untuk mengisi acara ini, para panitia dan seluruh peserta yang bergabung dalam kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang akan bisa dimanfaatkan dalam proses kita melakukan pendidikan agama Islam dimanapun kita berada. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Dr. Abdul Haris soal program tadi yang sudah
sampaikan itu. Kemudian kita lanjutkan pada acara inti, yaitu presentasi. Tema yang sudah disebutkan tadi, pembelajaran PAI dalam bingkai humanisasi ya. Tema ini sebenarnya kan sangat menarik karena sebagaimana diketahui bahwa salah satu karakteristik ajaran Islam adalah sangat-sangat manusiawi. Artinya sangat memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan di dalam segala aktivitas dan pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri. Termasuk dalam masalah pendidikan. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan suatu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah 286. Di samping itu, manusia berbeda dengan hewan. Karena itu di dalam pendidikan, dunia pendidikan, dalam melaksanakan tugas pendidikannya harus memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan tersebut. Baiklah, saya sebenarnya kan belum mempersiapkan untuk bisa tunggu sebentar ya. Saya itu dulu sebentar untuk bahannya. Nah, saya tadi baru ngajar. Pak Samsul Rizal, apa sambil berjalan begitu kita mulai? Baik, bisa sambil berjalan sambil saya download itu materinya yang kan masalah itu. Ya. Silakan, mohon. Silakan, Bro. Terima kasih Pak Samsul Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar nih. Sudah bisa kelihatan? Ya Pak, masih proses. Ya, udah Pak. Udah kan belum? Oh. Oke. CV ya, bukan, maaf. Nggak usah CV. Iya, maaf tadi belum. Oke, langsung materinya saja. Iya. Ya, baik, sambil Pak Samsul Rizal menyiapkan, mohon maaf, kita mulai lagi bahwa terima kasih Pak Samsul Rizal yang sudah memberikan waktu, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran dan para undangan yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini.
tema yang saya berikan, kalau tema besarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Haris, kemudian Pak Samsul Rizal, karena itu dari tema besar itu lahirnya tema kecil-kecil dilihat dari berbagai macam aspek. Karena itu pada kesempatan siang hari ini, tema yang saya berikan adalah membelajarkan PAI yang humanis dalam perspektif peserta didik. Saya ulangi lagi, tema yang saya sampaikan adalah membelajarkan PAI yang humanis dalam perspektif peserta didik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau kita merujuk kepada tema yang saya angkat ini, maka di situ ada 3 kata kunci yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama adalah membelajarkan PAI, yang kedua adalah humanis, yang ketiga peserta didik. 3 hal ini nanti yang akan insya Allah akan saya sampaikan secara berurutan. Tetapi izinkan saya akan mendahului dari latar belakang kenapa saya memilih ini. Bahwa peserta didik pada dasarnya kemampuannya itu sangat beragam. Ya, baik ketika mereka menerima pelajaran maupun mereka dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana suasana kelas ketika ini membelajarkan PAI secara formal atau berada di rumah atau berada di mana saja ketika menanamkan atau menyajikan materi keislaman kepada peserta didik. Yang kita harapkan adalah bentuk kondusif, tetapi banyak juga yang kurang kondusif. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah materi ini memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memahami dirinya dan memahami ya dalam mengamalkan materi keislaman. Ini yang ketiga. Yang keempat, setiap peserta didik mampu introspeksi diri. Ini harapannya ya, mampu introspeksi diri bagaimana keislaman yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu memperbaiki kualitas diri pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik pada nilai-nilai keislaman. Nah, berangkat dari 5 permasalahan ini, maka inilah salah satu kenapa saya memilih atau menggunakan judul ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana solusinya? Maka solusi itu adalah yang tadi sudah saya sampaikan, ada 3 tema pokok yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah membelajarkan PAI. Membelajarkan PAI, maka di sini saya mulai dari konsep PAI itu apa? Konsep PAI itu adalah, kalau kita perhatikan, konsep PAI itu ada 3 pandangan atau 3 pendapat. Yang pertama adalah PAI sebagai mata pelajaran, PAI sebagai knowledge atau pengetahuan, dan PAI sebagai institusi, berarti lebih fokusnya pada lembaga keislaman. Saya contohkan ada UIN, ada perguruan tinggi negeri atau swasta yang berbasis keislaman, maka itu adalah institusi. Nah, ini kalau kita lihat konsep PAI. Kemudian dilanjutkan, mengapa PAI itu wajib disajikan? Ya, maka PAI ini wajib disajikan. Ini berkaitan dengan 3 hal. Jadi, Pak Samsul tolong agak ke bawah. Jadi, PAI itu wajib diberikan itu karena yang pertama, tujuannya adalah memberikan ilmu, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam. Ini kalau dilihat dari sisi PAI itu wajib diberikan kepada peserta didik. Jadi di sini, nah tujuannya apa? Tujuannya adalah mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah sesuai dengan cita-cita pendidikan. Ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh
Pak Haris dalam memberikan pengantar tadi. Nah, karena itu, karena PAI ini wajib disajikan kepada peserta didik, maka secara tidak langsung ada undang-undangnya. Undang-Undang RI tahun 1945 pada pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur oleh undang-undang. Jadi undang-undang ini Bapak dan Ibu semua, kalau dilihat baik Undang-Undang RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi, maupun SK Dirjen Dikti Nomor 38 Tahun 2002, ini lebih mengarah bahwa pendidikan agama itu wajib diberikan pada pendidikan formal. Nah, ini pendidikan formal ya. Tidak kita bicarakan bahwa bagaimana dengan pendidikan informal dalam keluarga dan bagaimana pendidikan agama yang ada di masyarakat atau non formal. Ini belum kita bicarakan. Tetapi di sini kalau kita mengarah kepada undang-undang ini lebih kepada undang-undang yang berada di pendidikan formal. Selanjutnya, tujuan membelajarkan baik. Pak Samsul diturunkan. Tujuan membelajarkan PAI di sini ada dua. Sebenarnya jenjang pendidikan MI itu tidak hanya MI, tetapi itu adalah pendidikan dasar dan menengah, yang nomor A itu. Jadi tujuannya adalah menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pembiasaan, dan pengalaman peserta didik tentang PAI, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang. Kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, bahwa tujuannya itu jelas. Ya, menjadi manusia yang muslim. Ini jelas. Itu kalau kita lihat dari tujuan PAI pada jenjang dasar dan menengah. Bagaimana dengan perguruan tinggi umum? Ya, kalau perguruan tinggi agama kan jelas. Kalau perguruan tinggi umum itu adalah membantu terbinanya mahasiswa beriman dan bertakwa kepada Allah, berakhlak yang mulia, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta mewujudkan Indonesia yang utuh, aman, sejahtera, yang diridhoi Allah. Nah, di situ. Nah, karena tujuannya adalah bagaimana membentuk manusia itu menjadi muslim, maka Bapak dan Ibu perlu dalam membelajarkan PAI itu perlu memperhatikan 5 aspek ini. Aspek apa saja yang perlu ditanamkan di sini adalah aspek ketuhanan, aspek akal dan ilmu pengetahuan. Jadi akalnya harus dimainkan, harus dihidupkan, tidak boleh hanya iya saja. Aspek kejiwaan dalam hal ini adalah mengelola hati. Nah, ini yang ada kaitannya. Kemudian aspek fisik tubuh dan yang terakhir adalah aspek keindahan. Maka di sini 5 aspek dalam membelajarkan nilai-nilai membelajarkan PAI itu penting sekali diperhatikan oleh para guru maupun para dosen. Nah, selanjutnya yang kedua kita bicara tentang humanis dalam membelajarkan PAI. Humanis itu artinya memanusiakan manusia. Karena memanusiakan manusia, maka secara tidak langsung membelajarkan PAI yang humanis ini artinya adalah menyajikan materi PAI dengan memperhatikan kebutuhan fisiologis. Nah ini ya. Kemudian rasa aman, rasa dicintai dan disayangi, percaya diri, mengandung kebenaran, merasa diawasi, Allah dihargai, aktualisasi diri, dan bertanggung jawab dunia dan akhirat. Ini kalau kita lihat dari humanisnya di situ. Jadi secara tidak langsung kita mengajar tidak hanya pengetahuannya saja yang kita isi, tetapi di sini banyak hal. Termasuk adalah bagaimana kita
meyakinkan kepada peserta didik bahwa mereka itu selalu diawasi oleh Allah. Sebenarnya ini tekanannya tidak hanya pada peserta didik, tetapi pada diri kita sendiri juga bisa. Kemudian bagaimana melihat ciri-ciri membelajarkan PAI yang humanis? Ini ada 4 ciri. Yang pertama adalah menekankan aktualisasi. Aktualisasi itu kalau dalam aktualisasi itu berarti actionnya atau psikomotoriknya kalau itu kita melihat seperti itu. Jadi menekankan pada aktualisasi diri dalam mengamalkan nilai-nilai keislaman. Jadi yang dilihat adalah bagaimana peserta didik itu mengamalkan. Kemudian yang kedua melibatkan ranah kognitif dan afektif. Jelas di sini ya Bapak dan Ibu, kita tidak bisa hanya actionnya saja, tetapi perlu pengetahuan dan hati perlu disentuh. Kemudian yang ketiga, mengedepankan pengetahuan dan pemahaman. Kognitifnya ini lebih diperjelas kembali. Jadi bagaimana pengetahuan disampaikan dan pemahamannya. Dan yang terakhir adalah mengedepankan perilaku diri sendiri. Ini adalah pelaksana atau tadi yang saya sebut actionnya itu. Dan yang terakhir adalah peserta didik. Dan perlu kita tahu bahwa peserta didik itu sebenarnya siapa? Apakah peserta didik itu hanya mereka yang berada di sekolah pendidikan formal? Itu boleh. Kalau itu mengacu pada Undang-Undang RI tahun 2003 pasal 1 ayat 4. Maka peserta didik itu adalah mereka yang berada di pendidikan formal, baik itu jenjang dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Waktunya belum, 5 menit. Kemudian selanjutnya, kalau menurut Islam, bahwa peserta didik itu adalah semua manusia yang tumbuh dan berkembang secara fisik, psikologis, sosial, religius dalam mengarungi kehidupan dunia akhirat. Karena itu, dalam membelajarkan perlu kita melihat potensi peserta didik yang dianugerahkan oleh Allah, yang dianugerahkan Allah kepada setiap manusia itu ada 6, yaitu mereka memiliki akal pikiran, memiliki panca indera, pengetahuan, iman, agama, perasaan, bakat dan minat, dan nafsu. Dan yang terakhir adalah turun ke bawah Pak Samsul. Nah, lagi ke atas lagi. Oke, sudah cukup. Bagaimana peran guru dalam membelajarkan PAI? Perannya di sini adalah guru itu harus mengelola pembelajaran atau sebagai learning manager harus memberikan motivasi untuk belajar dengan tugas pokoknya yang itu memahami dan mempelajari materi yang diberikan. Ini kalau kita lihat tugas belajar peserta didik, mengajarkan tugas yang diberikan oleh guru dan mempelajari kembali materi yang diajarkan. Kemudian memberikan perhatian kepada peserta didik. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan, nanti lebih bagus kita dialog lebih ini enjoy begitu. Saya akhiri sampai dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Bro. Terima kasih yang sebesarnya Bro yang sudah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya mungkin ini saya stop share dulu ya. Selanjutnya narasumber yang kedua itu merupakan narasumber yang akan memaparkan terkait dengan masalah tema tadi, yaitu Bapak Dr. Andi Abdul Muiz MPDI dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Durasinya 15 menit sama. Dipersilakan Pak Fadal, Pak Andi. Siap. Saya sendiri yang bagi saja materi ini Pak, supaya saya mudah juga mengontrol. Nah, Samsul ya, izin. Iya, mau silakan. Bisa langsung. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Pak? Ya, kedengaran. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya diberikan tugas untuk kemudian
membawakan materi terkait dengan metode pembelajaran Payen Humanis. Pertama, ini secara singkat ya, profil. Kemudian berikut saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan hakikat humanis. Humanis sesungguhnya ada 3 istilah di dalam Al-Quran itu yang biasanya kita kenal. Yang pertama itu Bashar, yang kedua Anas, yang ketiga Al-Insan. Pada hakikatnya ruang lingkup humanis itu sesungguhnya ada pada kajian itu. Pertama terkait dengan manusia yang disebut dengan Bashar. Manusia yang disebut dengan Bashar itu tampil sebagai manusia yang mampu memanusiakan manusia. Maksudnya mampu memanusiakan manusia itu dengan satu dengan yang lain itu lewat pembelajaran, ya, lewat pendidikan, di mana antara manusia satu dengan yang lain itu mendapatkan ilmu pengetahuan, ya, sehingga mereka mampu terdidik. Jadi Bashar ini manusia yang baru mau belajar bagaimana dirinya mungkin diakui bahwa banyak kekurangan dan kelebihan dari situ. Kemudian yang kedua adalah Anas, mengenal, saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Kalau Basyarun tadi jelas di dalam Al-Quran itu qul innani ana basyarum mislukum. Allah memperkenalkan manusia itu dengan manusia yang lain bahwa saya ini adalah manusia biasa seperti kalian. Itu kan perkataan Allah itu dinisbatkan kepada baginda kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah Anas, ya, yang ditandai oleh ayat Al-Quran yang berbunyi ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi konsep manusia yang disebut dengan humanis pada hakikatnya adalah mereka yang mampu saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Karena banyak juga saya lihat peserta didik itu yang kurang mengenal temannya, padahal biasanya satu kelas tapi dia tidak mengenal. Walaupun sesungguhnya dari berbagai macam suku latar belakang yang berbeda, tapi mereka tidak saling mengenal. Nah, inilah fungsinya mereka dengan konsep tingkatan manusia Anas disebut Anas ini adalah mereka yang mampu kenal mengenal. Kemudian yang berikutnya adalah insan. Ya, nasihat menasihati. Wal asr innal insana lafi khusr. Ada kata-kata insan di situ alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi mereka bisa saling kenal mengenal nasihat, saling menasihati satu dengan lain. Ini perlu karena jangan sampai ketika mereka saling melihat saja ada pelanggaran atau sesuatu yang tidak baik yang terjadi karena mereka hanya lepas tangan saja melihat temannya terjerumus tanpa kemudian ada mau saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ini juga menjadikan pendidikan sebenarnya tidak sukses dengan kondisi ini. Kemudian berikut pembelajaran. Pembelajaran itu pada hakikatnya yang pertama ada proses take and give, ya, ada proses implementasi, ada yang memberi dan ada yang menerima. Nah, di sini disebut dengan take and give itu adalah berpendapat dan menerima pendapat orang lain. Jadi, di sisi lain pembelajaran itu memang terkadang kita ada ya pendapat itu yang mesti didapatkan dari orang lain dan kita juga harus berusaha untuk kemudian menerima pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah arfa nafsahu wa rabbahu, yang mengenal diri dan Tuhannya. Yaitu kalau intinya pendidikan agama Islam itu pada dasarnya bukan hanya sekedar penguasaan diri, improve the self, tapi juga di sisi lain harus kita juga kenal dengan siapa Tuhan kita yang kemudian menciptakan kita, supaya pembelajaran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Terkadang kalau tinggi pemahamannya lupa, biasa jadi sombong dan lain. Kemudian berikut adalah penanaman nilai ikhlasan ini, nilai keikhlasan, berkasih sayang satu dengan yang lain. Kemudian transfer of knowledge, allamahu, jadi istilahnya Al-Quran itu allamahu yu'allim,
mengajarkan. Jadi selain mengajarkan sesungguhnya, yang pokok dalam pembelajaran itu ada mengamalkannya, yu'allimu. Jadi inilah bukti dari ilmu yang kita miliki. Ya. Menurut Rasul itu, setiap sesuatu yang kita miliki lantas kemudian kita tidak mampu untuk membaginya terkait dengan ilmu, maka suatu saat kita akan ditemukan di akhirat nanti. Itu hadisnya. Berikut konsep pembelajaran pendidikan agama Islam yang humanis. Pertama, pembelajaran pendidikan itu sesungguhnya mestinya diawali dengan kesiapan pemahaman, istidad istilahnya. Ya, harus ada istilahnya persiapan. Ya, dulu sewaktu kita di SD itu, di TK biasanya kita diajarkan oleh guru kita. Ya, salaman, assalamualaikum. Kiaman dulu berdiri, salaman, assalamualaikum. Setelah itu julusan kembali. Nah, itu bentuk kesiapan istidad pembelajaran yang bagus. Karena biasa orang kaget kalau belajar langsung tanpa kemudian ada persiapan. Kemudian at-tamadun atau istilahnya kebiasaan atau budaya. Jadi ini pembelajaran yang konsep pembelajaran pendidikan yang humanis itu memperhatikan kebiasaan itu dan budaya yang ada, menghormati satu dengan yang lain. Kemudian makalah, ya, memaksimalkan potensi setiap manusia itu kan ada, makanya perlu dimaksimalkan. Kemudian al-mulayana, lemah lembut dan kasih sayang. Ya, pembelajaran itu mesti dibangun seperti itu. Kemudian makna metode. Nah, kita masuk kepada metode. Tadi temanya kita metode pembelajaran yang humanis. Ya, ini metode secara harfiah ini sudah jelas. Ya. Intinya metode adalah untuk mengelola dan mengembangkan satu gagasan. Kemudian kita masuk pada metodenya. Ini ada banyak ragam metode yang humanis. Yang pertama itu metode tadrij. Ya, metode tadrij ini ya adalah penyampaian ilmu secara bertahap, sedikit demi sedikit, berangsur. Ya, manfaatnya adalah agar peserta didik memiliki hasrat belajar dan pemahaman yang utuh. Jadi itu juga kalau terlalu banyak materi diberikan, biasanya susah untuk peserta didik itu mengelolanya dengan baik, menerimanya dengan baik. Makanya perlu step by step, ya, little by little. Ya, baru kemudian bisa more and more, berkepanjangan. Kemudian metode takril. Ini metode takril ini pengulangan, korel. Ya, jadi pemahaman pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik itu mesti diulang-ulangi baru cocok. Saya lihat memang terkadang ya artinya cara penangkapan manusia itu kan berbeda-beda, ya, ada yang cepat, ada yang lambat, dan memang ada yang juga perlu pengulangan supaya lebih kuat materi yang dia dapatkan. Makanya metode ini sesungguhnya bagusnya seperti itu. Ya, kemudian metode rihlah. Ya, rihlah ini metode lawatan, studi banding. Ya, biasanya memang kita peserta didik itu perlu ada studi banding supaya kemudian melek dengan ilmu pengetahuan, melek dengan kondisi yang ada di luar, sehingga pemahamannya itu bisa lebih meningkat, ya, secara luas. Ya, ini manfaatnya agar tidak taklid ikut-ikutan. Jadi itu pemahaman itu kalau didapat sendiri bisa dikembangkan dengan sendirinya. Kemudian metode munazarah, diskusi. Ya, jadi ini humanis sekali karena dengan berdiskusi kita bisa saling memahami satu yang lain, memberikan solusi, ya, ada tanggapan, terkadang kita ada ilmu baru yang didapatkan di dalam. Kemudian metode active learning, ya, itu biasanya keaktifan. Ini lebih fokus kepada peserta didik. Ya, hal-hal yang dibangun di sini adalah meningkatkan potensi peserta didik, penggunaan media interaktif, menguatkan daya ingat, toleran terhadap sesama. Kemudian metode kerja kelompok. Nah, ini biasa digunakan dalam pendidikan agama Islam, pembelajaran. Ya, kerja kelompok itu adalah menjalin kerjasama, ya, secara proporsional. Misalkan ada 4 orang di situ, jadi dibagi subtemanya kan banyak, jadi dibagi supaya yang lain itu udah kedapatan. Biasanya kalau dapat tugas satu orang saja yang pusingi dan bekerja. Ya, jadi di sini diharapkan dengan metode kelompok ini semuanya mampu untuk berpartisipasi dan secara proporsional mengerjakannya. Kemudian metode keteladanan. Ini perlu ada karena pendidikan agama Islam itu selain keilmuannya mesti diperkuat, etikanya juga, ya, teladan antara satu dan lain. Kemudian metode samawi, Qurani, metode kisah,
ini bagus sekali diterapkan kepada anak-anak didik kita supaya mereka itu lebih kenal dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Kemudian metode targhib dan takrib dan tarhib. Nah, jadi ini metode yang digunakan biasanya guru untuk kemudian lebih disiplin belajar. Jadi ada dia yang diberikan ketika dia berprestasi, ya ada ancaman, mungkin ancaman itu sekedar bagaimana agar mereka bisa lebih disiplin. Kemudian ini ada referensi dari ini sumber-sumber rujukannya dari sini saya ambil. Kemudian terakhir ini info karya saya, ya, ini sekedar info saja, bisa didapatkan di Akademi Edu, materinya juga nanti ada Google Scholar. Kemudian terima kasih banyak, mungkin dengan waktu yang saya gunakan ini semoga bisa tidak terlalu panjang dan nanti kita bisa kembangkan dalam diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Samsul. Silakan Pak. Pendengaran Pak? Bisa ditutup dulu. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Samsul. Ya. Stop share screen-nya mungkin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andi ya, Abdul Muiz, MPD dari Universitas Muhammadiyah Parepare yang sudah memaparkan materinya. Kemudian tahun berikutnya narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Dr. Jasia MPD dari IAIN Palangkaraya dengan durasi waktu 15 menit juga. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Dr. Samsul Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kenikmatan sehingga kita bersilaturahim di webinar ini. Yang terhormat tim pengelola untuk kegiatan kuliah pakar ini dan seluruh Sivitas Akademika, UMM Malang, dan teman-teman yang menjadi narasumber di sini. Dan juga terima kasih banyak kepada audien yang sudah berhadir, yang seyogianya di tengah hari ini mengantuk, kita masih bisa sharing ya. Dan banyak sudah disampaikan tadi. Saya mau tolong Pak Samsul Rijal untuk share materi saya. Pak Samsul Rijal, boleh ditolong? Oke, sambil Pak Samsul Rijal menyampaikan, mempersiapkan untuk materi saya, tadi sudah dikupas habis bagaimana Islam itu sendiri adalah pendidikan yang sangat-sangat humanis. Karena diatur dalam Islam itu sendiri bagaimana Nabi merupakan uswatun hasanah, dan pendidikan Islam sendiri mempunyai tujuan yang sangat mulia adalah insan kamil, pribadi yang sempurna, dengan hadirnya Nabi tadi yang merupakan rahmatan lil alamin. Jadi untuk seluruh negeri, bukan hanya untuk Islam. Jadi saya tidak mengulang apa yang sudah disampaikan Bapak Ibu yang terhormat narasumber awal tadi. Saya lebih kepada berbicara tentang integrasi teknologi. Karena seperti kita ketahui di saat ini kita tidak mungkin lepas dari yang namanya teknologi. Di mana-mana sudah berhamburan teknologi, dan kita juga sebagai seorang guru, saya lebih mencermati kepada guru. Tadi disampaikan Bapak Ibu sangat lengkap kepada siswa, dan saya lebih kepada orientasinya pada guru PAI. Nah, kenapa kita harus apa yang menjadi latar belakang penelitian saya ini mengangkat tentang integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI itu. Yang pertama, karena perubahan paradigma. Bahkan ada yang menyampaikan dengan corona sebelumnya itu yang kita mendapat musibah corona, guru dapat digantikan. Nah, ternyata itu semua nonsen begitu, karena guru tidak bisa digantikan oleh apapun. Tapi kita tetap membutuhkan yang namanya teknologi. Nah, jadi adanya perubahan paradigma. Yang kedua, dengan teknologi kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagaimana kita awalnya dulu menyusun RPP dengan manual gitu, tapi dengan teknologi, dengan berhamburannya RPP di luar sana, kita bisa copy paste begitu, dan sehingga kita inovasi. Nah, selanjutnya selain perubahan paradigma pendidikan, kita juga penting meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dibutuhkan
meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana tadi sudah ada disinggung dengan metode yang disampaikan Pak Dr. Andi tadi, blended learning dengan learning tadi, dengan pembelajaran yang aktif itu akan membuat terjadi kolaborasi dan juga bisa menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, salah satu untuk meningkatkan pembelajaran yang efektif kita bisa menggunakan teknologi, dan kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksakan kita menggunakan di zaman corona, dan ini pun merupakan karya teknologi. Kita ada di sini yang dari Parepare bisa bertemu di forum ini, Bromlah dari Malang di sini, dan saya dari Kalimantan bisa berada di sini satu dalam kesatuan melalui virtual ini. Oke, selanjutnya yang keempat yang menjadi latar belakang yang selama ini saya rasakan adalah kita memang perlu meningkatkan kompetensi digital di sekolah-sekolah khususnya Kalimantan, Bapak Ibu, di Palangkaraya itu masih ada beberapa, sebagian besar guru itu belum bisa menggunakan teknologi yang digitalisasi. Mungkin di tempat-tempat daerah Jawa mungkin tidak terlalu banyak ya, tapi di tempat kami masih ada ditemukan itu. Nah, jadi itu yang menjadi latar belakang kenapa saya ingin mengintegrasikan antara teknologi di dalam pembelajaran PAI, dan juga dengan teknologi itu juga sebenarnya bisa menjadikan alternatif dalam pembelajaran. Jadi kalau tadi keteladanan metodenya ya Pak Andi, terus ada rihlah dan sebagai banyak banget metode-metode yang sudah disiapkan untuk pendidikan agama Islam itu bisa dikombin dengan teknologi. Saya rasa begitu. Oke, selanjutnya apa sih tujuannya dalam penelitian saya ini? Saya hanya mengambil satu poin gitu. Jadi menciptakan pembelajaran yang inovatif. Jadi mengembangkan model pembelajaran inovatif tadi dijelaskan oleh Pak Andi dan Bu Romlah bagaimana sebagai seorang guru ada humanisasinya di dalam pembelajaran itu, dan kita akan mengkolaborasikan menghasilkan sebuah pembelajaran yang inovatif. Itu yang menjadi tujuan saya. Oke Pak, selanjutnya berbicara tentang bagaimana sih mengintegrasikan, bisa ke atas sedikit Pak Samsurija, ke atas sedikit, ya terima kasih. Nah, bagaimana implementasinya untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran PAI itu? Kita bisa menggunakan media. Jadi media-media yang ada, yang sudah banyak tersedia bisa kita gunakan. Apakah kita melakukan pembelajarannya, apakah kita melakukan penilaiannya, kita bisa menggunakan itu. Artinya dengan teknologi itu. Nah, selanjutnya kita memanfaatkan aplikasi yang ada. Banyak aplikasi yang ada yang membantu kita bekerja gitu ya. Oke. Nah, pembelajaran kita bisa daring juga. Kita tidak mungkin mundur ke belakang. Karena generasi kita sekarang adalah generasi milenial. Seperti yang disampaikan Pak Dr. Abdul Haris tadi, siswa itu bukan sebagai objek. Saat ini paradigmanya ada sebagai subjek. Mereka pelaku. Jadi bukan yang dicocoli atau yang disuapi. Tapi mereka bisa berkreativitas. Dan mereka sekarang yang lebih mahir. Saya terus terang secara pribadi, mereka mahasiswa saya yang lebih memiliki kompeten dalam menggunakan teknologi ini. Ternyata kita bisa guru juga menggunakan itu. Nah, selanjutnya juga ada koneksinya dengan metode tadi, diskusi. Walaupun secara diskusi online, kita masih bisa melihat karakter mahasiswa kita tadi. Kita tetap bisa mengontrolnya dari berbagai sisi. Oke, selanjutnya bagaimana implementasinya dengan teknologi ini? Kita bisa bekerja sama, mungkin ke depannya nanti saya bisa dengan Bu Romlah untuk melakukan kolaborasi dengan mengadopsi pemikiran sangat luar biasa yang sudah disampaikan teman-teman tadi, dari Pak Andi yang sangat luar biasa, dan tidak kalah pentingnya juga nanti dari Pak Beni saya yakin, karena tema kita secara besarnya adalah pembelajaran PAI dan humanisasinya. Oke, nah bagaimana strateginya? Dalam kita sudah melakukan strateginya bagaimana? Kita bisa dengan kendala-kendala itu kita bisa melakukan pelatihan. Saya yang sudah angkatan tahun bahola gitu, zaman kuda gigit besi, itu bisa mengikuti pelatihan ataupun pendampingan. Jadi begitu yang bisa kita lakukan. Selanjutnya apa? Seperti saya bilang awal tadi, kita membuat RPP, mengembangkan materi bisa dengan teknologi. Bagaimana caranya? Kita bisa menggali sumber-sumber, tidak lagi dengan harus ke perpustakaan, mencari buku-buku seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, ada beberapa referensi yang beliau gunakan dan itu pun dikasih link, kita bisa langsung ya nge-link ke situ. Nah itu juga salah satu manfaat dari teknologi. Oke Pak, naik ke atas, Pak Samsurija. Nah, di dalam melaksanakan
guru sudah menggunakan strategi, ternyata masih ada kendala atau tantangan yang dihadapi. Apa itu? Ternyata dari beberapa lembaga itu keterbatasan infrastruktur, Pak. Tidak semua infrastruktur itu lengkap gitu. Jadi masih ada keterbatasannya. Dan yang kedua ada kompetensi gurunya juga. Dan yang ada ini yang agak disembunyikan, ternyata memang nampak setelah hasil wawancara itu adalah budaya dan persepsi guru. Itu sebagian yang senior, yang usia saya. Untuk apa juga teknologi itu? Toh saya sudah puluhan tahun mengajarnya. Pakai buku ini aja, buku ajar ini saja, buku siswa yang digunakan saja. Nah itu, jadi masih ada paradigma atau persepsi guru dan budaya yang berkembang, yang begitu. Nah, yang berikutnya keluhannya adalah beban kerja yang banyak. Guru itu SKS-nya ada yang 24 SKS, sehingga tidak bisa untuk belajar bagaimana menggunakan teknologi. Itu juga jadi tantangannya. Selanjutnya adalah materi-materi digital itu susah diupload katanya, susah dicari katanya. Ya iya, karena dengan kompetensi yang dimiliki guru tadi. Kalau sudah ada tantangan, kalau sudah ada hambatan, ada kendala, bagaimana kita berusaha memberikan solusinya? Kita bisa berkolaborasi. Saya akan minta ke Pak Andi bagaimana materi-materi yang dimiliki untuk support saya, dan saya berbagi juga ini teknologi yang bisa digunakan. Jadi dilakukanlah kolaborasi dengan lembaga, dengan sesama guru, dengan teman sejawat, dan lingkungan di luarnya. Jadi ada kolaborasi, ada networknya, ada jaringannya. Berikutnya, mengatur waktu. Mengajar merupakan sesuatu yang penting, meningkatkan profesionalitas juga merupakan yang penting. Dan salah satu dari kompetensi guru adalah kompetensi pedagogik. Indikator di situ adalah menguasai teknologi. Seorang guru yang profesional, dia harus memiliki atau menguasai teknologi. Jadi itu yang memang harus suka tidak suka, mau tidak suka, tapi tetap dengan kaidah Islami tadi, dengan humanisasi tadi, kita tidak mengabaikan itu. Oke, Pak Rijal dan kawan-kawan semua dan audiens, saya tidak panjang-panjang. Ada satu kesimpulan yang saya ambil adalah bahwa mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran itu merupakan keniscayaan. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menguasai teknologi. Tapi tetap mengedepankan bagaimana siswa itu sebagai subjek dengan apa yang sudah disampaikan Bu Romlah tadi. Terima kasih para audien. Itu seperti yang disampaikan Ibu Romlah tadi, kita lebih banyak berdiskusi. Saya juga pengen masukan-masukan dari teman-teman berkaitan dengan penelitian saya ini, karena memang belum jadi sebuah artikel. Insya Allah akan saya jadikan artikel dengan masukan Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri untuk sesi ini dengan mengucap bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Jasya, MPD, yang sudah memaparkan materinya. Last but not least ya, yang terakhir yaitu pemaparan dari Bapak Dr. Beni Prastyo dari STAI Muhammadiyah Probolinggo. Dipersilakan Pak Dr. Beni. Baik, terima kasih Pak Dr. Samsul Rizal Rajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita akan berbincang tentang pembelajaran PAI dalam bingkai humanis. Saya mencoba untuk mengupas tentang peran guru PAI dalam internalisasi nilai-nilai humanistik religius ya, pada generasi Z. Baik, mohon izin untuk saya bisa share screen. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa kemajuan teknologi yang semakin jauh membawa manusia kepada peradaban yang canggih, perubahan ini secara fundamental telah mengubah individu dalam cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama yang lain. Namun di balik kecanggihan teknologi ini, tentu Bapak dan Ibu sekalian, itu menyimpan sisi gelap yang secara senyap membawa sebuah perubahan sikap, perilaku, nilai-nilai kehidupan manusia,
termasuk pada peserta didik dalam dunia pendidikan ya, dampak kemajuan teknologi dalam sebuah pendidikan. Nah, saat ini terdapat kecenderungan memang pada generasi Z itu yang tidak bisa dipisahkan dari teknologi atau internet. Fenomena ini melahirkan persoalan baru, melahirkan masalah baru, di mana sikap generasi Z ini yang cenderung individualistis, katakanlah begitu, karena memang nampaknya mereka tidak bisa lepas dari teknologi, sehingga persoalan itu, Bapak Ibu sekalian, di mana sikap generasi Z yang cenderung individualis itu kemudian berlanjut ketidakpekaan, bahasanya begitu, ketidakpekaan pada lingkungan, kemudian gemar melakukan cyberbullying, kemudian cyberkriminalitas, dan permasalahan yang lain yang jauh dari nilai-nilai humanis. Hal ini tentu akan melahirkan permasalahan yang jauh lebih besar apabila guru itu tidak memiliki kontribusi yang cukup positif, tidak mencoba menjadi daya tawar dalam memberikan strategi yang cukup relevan dalam melakukan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, generasi Z ini ada beberapa dampak di sini dari teknologi itu. Yang pertama adalah kalau dampak positifnya tadi sudah disampaikan ya oleh Bu Zazila dan beberapa pemateri yang lain pada bidang teknologi itu, bahwa komunikasi kita semakin mudah dengan chatting, video call, dan sebagainya ya. Kita bisa memanfaatkan ruang dan waktu itu begitu cepat. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan layanan publik. Kemudian dengan adanya teknologi itu sebagai informasi yang begitu cepat, kapanpun, dimanapun saja kita bisa mengakses atau sumber informasi itu. Kemudian teknologi digital itu juga memiliki manfaat terhadap pembelajaran jarak jauh seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Kemudian bisa melakukan sebuah jejaring sosial. Kalau dulu MOU antar perguruan tinggi itu harus datang satu tempat ke tempat yang lain saling mengunjungi, dengan sebuah jejaring sosial itu kapanpun saja berkas itu bisa dilakukan secara digital. Nah, kemudian di samping memiliki manfaat tentu, teknologi itu memiliki sebuah dampak negatif pada teknologi digital pada anak. Di sini diberikan beberapa beberapa gambaran, misalkan aktivitas fisik anak berkurang, mereka hanya generasi yang diam saja, tidak banyak bergerak, mereka banyak bermain dan sebagainya dengan perangkat digitalnya. Kemudian karena banyaknya dia bermain game dan sebagainya, dengan tidak terbatasnya waktu saya kira, maka dipastikan ia bisa mengalami sebuah kesulitan dalam mengendalikan emosi. Kemudian yang jadi tumbuh menjangkan, andai kata kalau dulu dengan ada lima teman yang bersama-sama, itu bisa memastikan banyak masalah-masalah atau nostalgia yang bisa diceritakan. Untuk saat ini ketika 5 teman itu bersama-sama, maka ia asik dengan dunia sendiri, dengan gadgetnya sendiri. Nah, ini yang disebutkan bahwa efek negatif dari teknologi digital pada anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang egois dan sulit untuk bergaul. Kemudian disampaikan juga bahwa perkembangan otak pada anak-anak tidak seimbang. Kemudian perkembangan bahasa anak dapat tertunda juga. Kemudian seringkali ketika kita asik dengan dunia digital kita menahan lapar, haus, keinginan buang air yang dapat mengganggu dalam sistem pencernaan. Bapak Ibu sekalian, nah hasil riset menunjukkan bahwa dampak negatif dari kemajuan teknologi dan mudahnya akses internet itu adalah muncul sikap konsumtif individualis, kurang peka terhadap lingkungan, kemudian menginginkan segala sesuatu yang didapatkan dengan instan, ya. Tidak ikhtiarnya kurang cukup optimal, katakanlah begitu. Nah,
Hasil riset juga menunjukkan bahwa ada sebuah korelasi positif antara tingkat depresi dan kecanduan internet itu dilakukan oleh Orsal dan dalam penelitian jurnal internasional. Kemudian ada beberapa penelitian juga yang menunjukkan ada sebuah korelasi negatif antara kecanduan smartphone dengan keberhasilan akademik. Namun ada korelasi positif juga bahwa kecanduan smartphone dan dengan tingkat depresi, maka semakin tingkat kecanduan meningkat, maka kesulitan akademik semakin menurun. Itu beberapa penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana sebenarnya konsep humanis religius itu? Bahwa fenomena sosial ini sudah muncul di Indonesia, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh belahan dunia. Apabila dampak-dampak negatif itu dibiarkan Bapak Ibu sekalian, maka dipastikan akan melahirkan sebuah masyarakat yang tidak humanis lagi, yang individualis, yang emosional dan sebagainya, tidak bisa mengontrol emosi. Kemudian oleh karena itu, maka pendidikan harus menyadari hal itu. Kita yang berada dalam ruang lingkup pendidikan sebagai pendidik, maka harus mencoba berupaya mencari strategi apa yang efektif, yang efisien, sehingga dapat melahirkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, humanis. Tentu juga dapat menggunakan teknologi dan informasi itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau kita berbicara tentang beberapa teori, bagaimana sebenarnya, karena saya mencoba untuk memaparkan terkait dengan ini ya, bagaimana sebenarnya peran peserta didik dalam pembentukan generasi yang humanis dan religius itu, maka mencoba kita berada pada grand teori antara teori behavioristik dan teori kognitif itu. Ada 4 yang saya tawarkan di sini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bagaimana seorang pendidik itu berperan memiliki strategi dalam meningkatkan humanis religius itu. Satu yaitu melalui penanaman moral atau melalui penanaman moral disampaikan Ibu Dr. Romla tadi itu. Itu teorinya ada di teori cognitive development, PAC, dan Kohlberg itu sudah banyak memaparkan itu. Kemudian ada Licona dengan teori moral knowing, moral feeling, dan moral action itu. Kemudian yang kedua ada yang ditawarkan strategi seorang pendidik dalam melakukan dalam membentuk pribadi yang humanis religius itu melalui ada pembiasaan. Ada direct method oleh Gagne, kemudian teori operant conditioning B.F. Skinner, kemudian conditioning oleh Ivan Pavlov, kemudian teori stimulus yang kita kenal dengan reinforcement and Totkin dan E.R. Guthrie. Kemudian yang ketiga yang saya tawarkan bagaimana mencoba menanamkan peserta didik yang memiliki humanis religius itu adalah satu melalui keteladanan. Nah, ini kita bisa berangkat dengan teori belajar observasional oleh Albert Bandura, kemudian ada teori imitation atau modeling, kemudian Al-Ghazali yang mencoba banyak memberikan sebuah hasanah-hasanah terkait dengan bagaimana sesungguhnya seorang guru itu harus memiliki keteladanan yang cukup baik. Kemudian yang keempat adalah dalam membentuk sebuah morality itu, membentuk sebuah religiusitas maupun humanis itu, maka harus diberikan sebuah reward and punishment atau penegakan aturan. Itu ada teori stimulus dan respon gitu ya. Kemudian ada juga Al-Ghazali dengan hadiah, kemudian reward maupun pujian. Nah, konkretnya adalah semacam ini Bapak Ibu sekalian. Satu adalah penanaman nilai atau value ya, bahwa penanaman moral ditegaskan pada semua mata pelajaran. Tentu di sini bahwa pembentukan peserta didik yang humanis dan religius itu bukan hanya tanggung jawab guru PAI. Jadi seluruh guru itu, seluruh pendidik, seluruh warga sekolah. Kalau itu lembaga pendidikan di sekolah, kalau kita kembalikan pada lembaga pendidikan non formal, mikro keluarga, maka orang tua, kemudian warga yang ada di lingkungan keluarga harus memiliki komitmen yang cukup kuat dalam memberikan value, memberikan penanaman nilai itu kepada
kepada anak peserta didik kita. Nah, masih kita ingat kalau kita berbicara tentang penanaman nilai, kalau orang-orang dulu itu seringkali ketika kita bersama dengan orang tua kita di setiap waktu-waktu senggang kita dipanggil, diberikan nasihat, diberikan petuah-petuah, sehingga nasihat-nasihat itu seringkali kita ingat. Nah, oleh karena itu maka penanaman nilai itu harus dilakukan setiap saat, setiap waktu oleh guru, oleh warga sekolah antar satu dengan yang lainnya, ya. Kemudian yang di sini ada pemberian bimbingan, oke, pemberian konseling. Kemudian ada habituasi. Habituasi adalah pembiasaan, Bapak Ibu sekalian. Nilai-nilai humanistik, nilai-nilai religius itu tidak bisa berjalan begitu saja, tidak mampu meningkat, bahasanya begitu. Kalau pembiasaan itu tidak ada. Kalau tadi Bro Romla menyampaikan bahwasanya humanis itu bagaimana seseorang bisa memberikan rasa aman, ia menyayangi, ia dihargai, kemudian melakukan sebuah aktualisasi diri, kemudian mencintai, kemudian ya. Ada beliau juga menyampaikan tentang bagaimana konsep kognitif, dari kognitif itu menjadi afektif ya. Dari pembiasaan, maka pembiasaan di lembaga pendidikan ini ya harus dilakukan dengan cukup baik. Nah, pembiasaan ibadah itu harus, kemudian keimanan, perilaku, kebiasaan untuk mencintai, kebiasaan untuk menyayangi dan sebagainya. Dari pembiasaan yang dilakukan itu akan melekat dalam diri seseorang, akan melekat pada diri siswa, kemudian siswa akan menjadi karakter, akan menjadi moral yang sudah dilakukan setiap satu waktu. Maka ketika ia sudah memiliki karakter yang cukup baik, morality yang cukup baik, pembiasaan yang cukup baik, maka ia sudah tidak memiliki keinginan untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan yang jauh dari nilai-nilai religiusitas itu. Nah, kemudian yang terpenting dalam ini adalah keteladanan atau imitation atau modeling. Nah, ini yang menjadi penting Bapak dan Ibu sekalian, maka guru itu harus menjadi sebuah teladan wajib hukumnya. Kepala sekolah harus menjadi sebuah teladan wajib, terlebih pada guru-guru PAI. Maka kalau kita dikembalikan pada ke lingkungan keluarga, maka orang tua harus menjadi teladan yang sangat luar biasa untuk anak-anaknya yang ada di rumah, bagi anak dan istrinya. Maka nilai-nilai humanistik itu tidak akan bisa terbentuk dengan cukup baik apabila seorang anak itu tidak memiliki modeling. Humanistik religius di sekolah tidak akan terbentuk dengan cukup baik secara konkret apabila guru kemudian warga sekolah tidak mampu memberikan keteladanan antar satu dengan yang lainnya. Itu adalah nilai-nilai humanistik itu. Bagaimana peserta didik bisa mendapatkan figur yang sosok yang mencintai, menyayangi gitu ya. Kemudian yang menghargai apabila nilai-nilai itu tidak ditemukan oleh modelingnya. Nilai-nilai itu tidak ditemukan pada sosok guru PAI, guru-guru yang lain. Tentu kembali lagi bahwa humanistik religius bukan hanya tanggung jawab sebagai guru PAI, tapi seluruh guru dan warga sekolah itu harus mampu memberikan sebuah keteladanan atau modeling imitation kepada siswa. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, katakanlah ketika seorang guru bisa mencoba kita memberikan bagaimana humanistik religius melalui pelaksanaan ibadah, maka ya menjadi kewajiban guru harus juga menjadi teladan awal dalam kapasitas peningkatan pembiasaan ibadahnya itu. Kemudian guru ketika kita memberikan sebuah penanaman moral, pembiasaan agar nilai-nilai kejujuran dan keteladanan itu, maka guru sebagai model harus memberikan sebuah keteladanan. Pertama, bagaimana mengantarkan sikap ini ya, sikap kejujuran, kemudian sikap kebersahajaan itu. Bagaimana seorang guru itu bisa menyampaikan kepada siswa, gunakan gadget itu sesuai dengan keperluan dalam proses pembelajaran. Maka itu juga harus menjadi sebuah nilai utama. Artinya keteladanan, imitation, modeling adalah sesuatu yang mutlak dilakukan dalam membentuk humanistik dan religius itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah reward and punishment. Reward and punishment ini harus diberikan apabila anak bisa melakukan nilai-nilai humanistik religius itu, maka reward harus diberikan itu. Reward itu tidak harus berupa hadiah ya. Hadiah itu berupa senyuman, berupa sanjungan, keburuan reinforcement, penguatan, lain sebagainya.
Bagaimana dengan punishment? Ya apabila ia tidak bisa melakukan ya, pembiasan ibadah humanistik, tidak saling mencintai dan sebagainya, maka ya harus dikasihkan punishment. Punishment itu berupa teguran juga bisa, kemudian punishment itu berupa pemberian penguatan nasihat agar ia menjadi lebih baik juga bisa dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, yang saya tawarkan sebagai peran guru dalam internalisasi nilai humanistik dan religius. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi dan mohon bisa masukan-masukan dalam webinar ini sehingga kita bisa secara konkret menghadirkan bagaimana sebenarnya proses pembelajaran PAI dalam bingkai humanisasi. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Beni Prasetyo yang sudah memaparkan materinya. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari para pakar ya, pertama dari Ibu Dr. Haja Romlah yang sudah membawakan materinya membelajarkan PAI yang humanis dalam perspektif pendidik. Kemudian dari Bapak Dr. Andi Abdul Muiz tadi memaparkan metode pembelajaran PAI yang humanis. Kemudian yang ketiga dari Ibu Dr. Jasia MPD tadi dari IAIN Palangkaraya memaparkan materinya dengan judul integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI. Dan yang terakhir yang sudah kita simak bersama yang dari Bapak Dr. Beni Prasetyo tadi adalah peran guru PAI dalam internalisasi nilai-nilai humanistik religius pada generasi Z. Ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, setelah kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber, maka tibalah saatnya untuk masuk pada sesi tanya jawab. Ya. Sekedar selingan ya, sebelum kita masuk ke situ, pergi ke Turki membeli kabab. Rawon Jawa harganya bertarif. Mari kita masuk sisi tanya jawab. Mohon partisipasinya secara aktif. Ya, bagi para pemirsa yang nanti akan bertanya, memberikan komentar, saran, dan kritik terhadap materi yang disajikan, saya persilakan untuk mengangkat tangan atau raise hand melalui layar yang sudah siap. Terima kasih. Ada Pak Sendra, Eka, kemudian Mas Yusri. Dulu ya. 3 orang aja dulu ya untuk sisi yang pertama ini. Yang pertama saya silakan Mas Hendra. Masih mute, belum. Mic-nya belum. Itu masih dikunci sama host tadi. Ini saya tertarik dengan materi yang disampaikan Pak Dr. Beni tadi. Luar biasa sekali, beliau ini pakar sekali di sini kayaknya. Saya tidak tahu apakah di Pak Beni pertanyaan ini karena agak sedikit lambat masuk tadi. Saya ingin bertanya ke Pak Beni. Jadi kebetulan tadi bertanya tentang moral. Kebetulan saya sekarang lagi fokus di masalah moral itu Pak Beni. Cukup menarik tadi disampaikan bahwa penanaman moral dengan mengutip beberapa teori tadi Pak Beni, tadi teori ya Lincoln, behavioristik dan beberapa teori tadi. Saya begini Pak Beni dan Pak materi yang lain, saya kebingungan terkait dengan masalah moral ini. Kita sering ketika melakukan transfer nilai itu kadang misalnya dengan tema pembiasaan, keteladanan. Nah, itu kan sebuah hal yang sering kita dengar itu. Pembiasaan, keteladanan, dan sebagainya itulah. Tetapi kita tidak memiliki instrumen baku kaitannya dengan pengembangan moral itu. Nah, sehingga yang saya ingin dapatkan gambaran di sini adalah cara mengevaluasi instrumen dasar. Kan begini, tadi tawaran Pak Beni juga misalnya harus semua mata pelajaran itu harus terintegrasi dengan masalah moral. Sedangkan setiap mata pelajaran itu memiliki standar CP yang berbeda. Nah, untuk itu dibutuhkan yang namanya sebuah petunjuk kompas, sehingga moral ini, dasar-dasar moral itu betul-betul bisa diintegrasikan di mata pelajaran yang pertama. Yang kedua, punya takaran yang jelas, bagaimana teknisnya gitu. Sehingga implementasi moral itu bukan sekedar pembiasaan, keteladanan, tetapi
teknis bagaimana cara pembiasaan keteladanan itu yang sampai hari ini pun kita belum mendapatkan secara realistis, sehingga moral hajar itu timbul, kesadaran moral ataupun moral impact-nya itu didapatkan atas dasar sesuatu yang bukan karena spontanitas itu, tapi ada standar yang jelas, sehingga moral hajar itu muncul karena ada kesadaran yang sangat realistis, terukur, dan itu bisa dipahami secara spesifik oleh masing-masing orang. Nah, itu bagaimana caranya itu Pak Beni menyusun itu, ataupun Bapak Ibu yang lainnya, pemateri yang sangat bagus tadi, cara menyusun itu, kerangka-kerangka itu, sehingga bukan saja dipahami oleh orang psikologi, tapi semua mata pelajaran itu bisa memahami, sehingga transfer of nilai di setiap mata pelajaran berjalan dengan baik, lancar, dan punya dasar yang jelas. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendra dari mana? Saya mahasiswa Buromla. Oh, MM ya. MM, oke. Baik, yang berikutnya, terima kasih. Kemudian Mas Eka, silakan. Baik Pak. Saya mau bertanya ke Pak Dr. Beni. Saya sangat tertarik dengan pembahasan beliau yang sangat mudah untuk dipahami. Kalau kita melihat konsep pendidikan Islam berbasis humanis, terdapat dua konsep pendidikan yang diintegrasikan, yaitu konsep pendidikan humanis dan konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan humanis kan menekankan pada aspek kemerdekaan individu yang diintegrasikan dengan konsep pendidikan Islam, sehingga memiliki relevansi yang tepat, misalnya sebagai sebuah alternatif konsep pendidikan untuk membangun kehidupan yang merdeka berlandaskan nilai-nilai keislaman. Nah, konsep pendidikan ini kan bisa dikatakan relevan ya dengan konsep pendidikan nasional yang kita lihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, di mana tujuan pendidikan adalah membentuk peserta didik menjadi insan kamil. Dan kualitas insan kamil kan bukan berkembang dari pribadi manusia yang terpecah, split of personality, atau pribadi yang timpang, materialistik dan spiritualistik, atau amoral, egosentrik, atau antroposentrik misalnya, sebagaimana yang secara ironi masih banyak dihasilkan oleh sistem pendidikan sekarang. Namun dengan konsep pendidikan Islam yang berbasis humanis itu kan saya rasa sangat bagus ya untuk diterapkan. Namun di sini pertanyaan saya kepada Pak Dr. Beni bahwa apakah para guru-guru kita ini mampu untuk mengimplementasikan pendidikan Islam berbasis humanis tersebut? Karena di sisi lain, guru-guru kita itu SDM-nya sangat rendah, apalagi guru-guru yang berada di pedalaman. Jadi kalau Bu Romla itu tahu, saya itu pusat penelitian saya itu antropologi pendidikan Islam, atau bagaimana pendidikan Islam itu di daerah-daerah yang tertinggal. Itu apakah mereka mampu mengimplementasikannya? Terlebih lagi mereka itu istilahnya pakai manajemen tusuk sate. Satu guru mengerjakan semuanya. Ya, kerjanya itu padat. Mohon tanggapan dari Bapak narasumber Pak Dr. Beni. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Eka. Kemudian untuk berikutnya Mas Muhammad Yusri, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusri, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bone. Dan adapun ketertarikan saya itu pada materi yang disampaikan oleh Bu Jasia. Ya, seperti halnya tadi ada beberapa poin yang dijelaskan oleh Bu Jasia, dan ada poin yang saya tangkap tentang mengkolaborasikan teknologi dengan pembelajaran. Jadi langsung saja pertanyaan saya, bagaimana ketika kita memandang dari segi pada saat ini, teknologi dari masa ke masa itu kan semakin maju, terutama yang medsos, dan kemudian peserta didik terkadang terlena akan hal tersebut. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan pembelajaran yang humanis jika melihat dari segi perkembangan teknologi yang terjadi pada saat ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih dari Mas Yusri dari
Bone ya. Jadi pertanyaan ini ada dua untuk Dr. Beni ya, kemudian untuk Dr. Jasya, tapi nanti yang lain Bu Dr. Ramlah dan Andi yang nanti bisa membantu ya, mungkin untuk bisa menjelaskan. Baik, yang pertama terkait dengan pertanyaan dari Mas Hendra tadi ya, dari OMM ya, berkaitan bagaimana caranya. Jadi memang harus punya standar yang jelas ya dalam kaitan dengan pembiasaan, keteladanan dan sebagainya. Itu yang kait masalah itu ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari ASEK tadi juga untuk Dr. Beni ya. Apakah para guru mampu artinya kan mengimplementasikan pendidikan yang humanis tersebut? Nah, itu tuh pertanyaan yang nomor dua. Ya, baik, untuk yang pertama mungkin saya persilakan untuk Dr. Beni bisa memberikan jawaban. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dr. Samsul Rizal. Begini Pak Hendra, terkait dengan bagaimana sebenarnya, apakah ada instrumennya tidak sih terkait dengan penanaman moral, kemudian pembiasaan, kemudian keteladanan itu dalam pembentukan pribadi-pribadi yang humanis, yang religius itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang, misalkan kita berbicara tentang penanaman moral ya, maka ada tiga, kita harus memahami kira-kira dimensinya apa penanaman moral itu, indikatornya apa untuk mengukur ya, kira-kira apa saja. Yang pertama, dimensi penanaman moral itu adalah kesadaran moral. Bagaimana seorang guru itu bisa memberikan nilai-nilai nasihat, nilai-nilai kebaikan itu agar bukan hanya pada kapasitas knowing aja ya. Bukan hanya untuk diketahui saja. Bagaimana ketika kita seorang guru memberikan nilai-nilai kebaikan itu, misalkan meningkatkan motivasi untuk beribadah, meningkatkan motivasi untuk berbuat baik. Dulu seringkali ketika kita masih, kalau saya generasi 80-an itu, seorang guru ketika mengajar awal itu tidak langsung pada masuk dalam pelajaran kalau saya, tapi ia banyak memberikan sebuah nasihat, dan nasihat itu bisa memberikan nilai-nilai kesadaran bagi kita. Oh iya, ternyata orang baik itu nanti dampaknya akan begini ya, ketika orang jelek akan mampu menimbulkan kesadaran. Nah, berapa banyak sih sebenarnya seorang pendidik ketika hanya memberikan sebuah nilai moral kepada siswa, tapi tidak memiliki kesan yang sama sekali ya, ngambang gitu ya. Sehingga kalau Al-Ghazali mengatakan seorang guru itu harus memiliki ruh ketika ia menyampaikan sesuatu itu, agar apa? Agar itu bisa diterima dengan secara logik bisa diterima, tapi secara hati juga bisa diterima. Nah, bagaimana namanya itu moral feeling? Bagaimana sebuah nasihat kita itu mampu memberikan sebuah kesadaran moral atau moral feeling. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai yang kita berikan itu, penanaman itu berupa penanaman nilai-nilai moral. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran moral. Pemikiran moralnya begini, ketika seseorang itu sudah kita berikan bahwa ini adalah sebuah nilai kebaikan itu, guru memberikan penguatan, maka guru harus juga memberikan alasan mengapa kita harus memiliki sikap moral, memiliki nilai-nilai humanis, nilai-nilai religius itu, sehingga anak itu diajak untuk berpikir. Jadi ada tiga Pak Hendra kalau pada penanaman moral itu, yaitu ada moral feeling, moral knowing dulu, kemudian moral feeling, dia sadar, kemudian memiliki nilai moral. Misalkan kita mau memberikan anak kita harus rajin ibadah, kita harus juga bisa membimbing anak. Apa alasannya kita memang harus rajin ibadah? Apa yang bisa didapatkan dan sebagainya. Nah, makanya ya harus memiliki namanya pemikiran moral action itu. Nah, bagaimana terkait dengan pembiasaan? Maka dimensi salah satu indikator pembiasaan itu, kalau saya mencoba untuk membaginya ada 5 itu. Satu itu adalah norma terkait dengan aturan pembiasaan. Norma-norma yang ada terkait dengan aturan itu. Maka norma-norma yang baik, aturan-aturan yang baik yang harus kita lakukan setiap saat, setiap waktu itu. Norma aturan di sekolah, aturan di keluarga. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan humanis, religius itu ya melaksanakan ibadah seluruh ibadah yang kita dari sholat, kemudian
dari baik ibadah wajib mahdoh maupun khairu mahdoh yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, pembiasaan membaca Al-Quran, pembiasaan untuk menghafal dan sebagainya harus diciptakan dalam sebuah lembaga pendidikan itu. Kemudian bagaimana terkait dengan adakah ada instrumen? Ada instrumennya, cuman instrumen untuk menentukan ini ya belum ini. Pernah saya membaca disertasinya Pak Ainul, dia mencoba membuat instrumen sebuah keteladanan, itu mungkin bisa dibaca itu. Kalau saya mencoba untuk memberikan sebuah indikator-indikator terkait dengan instrumen keteladanan ya, misalkan satu ada Bapak Ibu sekalian, indikatornya adalah satu keteladanan itu bagaimana seseorang tadi itu kan mencobakan sikap humanis ya, bagaimana kita bisa memiliki sikap adil. Maka ketika adil itu ya guru harus bisa memberikan nilai-nilai keadilan itu kepada siswa itu, memiliki sikap sabar, memiliki sikap kasih sayang, kemudian memiliki kewibawaan, memiliki perilaku yang baik dan religius, mendidik dan membimbing, dan bekerja sama dan berkomunikasi. Saya kira itu ya bagian dari sebuah instrumen dari sebuah keteladanan. Artinya nilai-nilai adil, sabar dan sebagainya. Cara ininya bagaimana Pak Hendra? Teknisnya bagaimana? Keteladanan itu menurut saya teknisnya adalah kita memberikan keteladanan. Islam itu bisa berkembang dengan cukup baik karena ada keteladanan yang sangat luar biasa dari Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan maka sesuatu kecelakaan yang cukup besar apabila apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka keteladanan itu menjadi faktor utama dalam pembentukan humanis dan religius. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah bisa sih Pak kita guru-guru kita mampu membentuk yang humanis dan religius itu, sedangkan SDM itu di luar jaya yang sangat terbatas. Bapak Ibu sekalian, penanaman nilai-nilai humanis religius itu dalam pemahaman saya juga tidak membentukkan SDM yang ini ya, dalam kapasitas akademik dia harus selesai S1, S2, SMA, SMP, bukan S3 dan sebagainya. Tidak pada tataran SDM itu, tapi adalah keinginan untuk bisa memberikan sebuah nilai keteladanan itu kan tidak bisa hanya didapatkan dalam bangku sekolah keteladanan itu. Orang tua kita dulu tidak pernah sekolah S1, mungkin hanya lulus dan SD, tapi ia senantiasa memberikan sebuah keteladanan. Kalau sekarang berupa guru bisa misalkan hanya memberikan pengetahuan anak-anak, baiknya setiap saat, setiap waktu, ayo kita sholat malam dan sebagainya agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang tua kita kadang-kadang ia hanya bisa memberikan keteladanan setiap malam. Ia bersimpu setiap malam, ia sujud dan ruku. Ia mencoba untuk menghadirkan sebuah keteladanan itu kepada anak-anaknya itu. Sehingga dari keteladanan itu maka akan terbentuk sebuah kesadaran pada anak itu. Maka dalam kapasitas saya, humanis dan religius itu tidak membutuhkan SD-nya cukup baik pula diukur, apalagi diukur dengan nilai-nilai akademik ya. Tapi seharusnya karena nilai kebaikan bisa dilakukan oleh siapa saja, sikap adil, sabar, jujur, karena itu kan nilai-nilai kemanusiaan, kewibawaan, religius, mendidik, kasih sayang, mencintai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan oleh sekalian. Mungkin yang Bapak Ibu narasumber yang lain bisa menambahkan maupun mengkritisi. Silakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Beni yang sudah memberikan jawabannya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Yusri tadi ya, dari UM Bone ya, untuk Ibu Dr. Jasia ya, terkait dengan bagaimana mengkolaborasikan pembelajaran yang humanis tersebut. Ini yang persilakan Bu, sebelum saya berikan kesempatan kepada yang lain ya. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Sapurija. Terima kasih Pak Nanda Muhammad Yusri ya dari Bone ya. Pertanyaan sangat menarik begitu.
Jadi sebagai seorang guru itu bagaimana mengkolaborasikan teknologi dengan pembelajaran yang humanis gitu. Seperti kita ketahui bahwa teknologi itu hanya tool, alat doang. Jadi apapun seperti saya bilang awal, tidak ada yang bisa menggantikan guru gitu. Jadi dia merupakan sebuah alat bantu yang tidak bisa menggantikan interaksi. Jadi dibutuhkan kehadiran seorang guru dalam melakukan interaksinya. Jadi itu semua. Jadi kalau bagaimana kita menggunakan itu sebagai alat bantu kita dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran kita. Walaupun secanggih apapun teknologi yang ada, yang saat ini bisa digantikan dengan beberapa pekerjaan, bahkan bikin skripsi juga bisa dilakukan oleh satu teknologi yang terkenal dengan ChatGPT-nya dan lain-lainnya begitu ya. Itu kita tetap sebagai guru yang punya peran. Jadi proses guru itu tidak hanya sekadar pengajar, tapi juga dia sebagai pendidik. Karena di dalam sebuah pengajaran itu hanya transfer pengetahuan, tapi di dalam pendidikan seperti Bu Romla bilang tadi lebih kompleks. Ada ranah kognitif, ada ranah afektif, ada psikomotornya. Di dalam pendidikan itu lengkap menunya. Sementara pengajaran hanya transfer. Mungkin yang bisa digantikan hanya pengajaran begitu, teknologi itu. Tapi di dalam proses pendidikan tidak akan tergantikan. Nah, jadi di dalam konteks pembelajaran humanis tadi kita tidak bisa lari begitu. Kita tetap ke konsepnya bahwa kita harus memperhatikan kebutuhan individual siswa itu apa. Secara emosional tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Beni, bagaimana kita memberikan keteladanan. Memang beda pola pendidikan dulu dengan sekarang gitu. Kita dibantu oleh teknologi, dibantu bukan digantikan. Itu yang perlu kita jadi catatan kita sebagai pendidik begitu. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan kapasitas kita sebagai pendidik. Dan mungkin saat ini karena merasa ada sebagian yang berasumsi atau berpendapat bahwa teknologi itu bisa menggantikan, sementara dia sebagai alat bantu aja. Kita akhirnya lengah, kita akhirnya membiarkan. Kalau dulu kita interaksi dari pagi seperti disampaikan Pak Beni tadi, kita diberikan motivasi-motivasi, sudah diberikan teladan-teladan, sudah diberikan pembiasaan-pembiasaan. Dan saat ini yang lebih penting itu ya Pak Ahmad Yusri, adab itu lebih tinggi dari ilmu. Jadi teknologi itu hanya ilmu aja, tapi adab tetap manusia. Jadi gurunya di situ berperan. Dan kita bisa mengkolaborasikan semua itu, yang diutamakan adalah adab. Karena tadi di cuplik juga bagaimana Al-Ghazali menjelaskan bahwa adab itu lebih mulia daripada ilmu. Lebih tinggi bahkan. Itu ya Pak Muhammad Yusri. Terima kasih atas ininya, saya kembalikan lagi ke Pak Samsul Rijal. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Dr. Jasya. Kemudian mungkin bisa melengkapi Bu Dr. Haja Romlah, persilakan. Oke, terima kasih. Baik, saya simpulkan dari 3 pertanyaan tadi ya. Jadi karena materi kita itu adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam itu PAI. Maka kita harus paham bahwa PAI itu tidak hanya dari sisi moral. Kalau kita lihat dari sisi materi, maka materi PAI itu sama juga dengan materi tentang ajaran Islam. Di mana ajaran Islam itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Karena materi pendidikan agama Islam itu kan ada 2 pendapat. Ya, pendapat ulama yang terdahulu dan ulama sekarang, kan gitu ya. Kalau ulama terdahulu atau ulama-ulama terdahulu mengkelompokkan ajaran Islam itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu ada iman, ada Islam, ada ihsan, kan itu ya. Ihsan itu berarti fokusnya kepada akhlak atau tadi moral atau itu tadi hadir Bu, hadir. Kemudian kalau iman itu lebih fokusnya pada rukun iman yang ada 6. Kemudian kalau ibadah itu tadi yang sudah dibahas, ada ibadah maghdud dan ibadah ghairu maghdud. Itu adalah ulama terdahulu atau ulama kontemporer. Sedangkan pendapat ulama-ulama modern itu adalah tidak, ulama modern itu lebih memfokuskan yang pertama adalah tentang Allah. Yang kedua itu tentang manusia, yang ketiga adalah alam semesta. Nah, itu ulama-ulama modern. Apakah ini ada titik kesamaan? Ada. Ketika bicara tentang keimanan, maka nanti ujung-ujungnya ya iman yang pertama, iman kepada Allah kan itu.
ketika bicara tentang manusia, maka manusia itu ya tidak bisa lepas dengan ini, moral, tidak bisa lepas dengan ibadah. Ketika bicara tentang alam, ya tetap ada hubungannya bagaimana kita memperlakukan alam. Ya, alam itu bisa dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, bisa hewan, bisa apapun. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi materi. Persoalan yang muncul, yang bagaimana yang humanis. Yang humanis tadi yang saya katakan adalah memanusiakan manusia. Maka secara humanis ini yang tadi sudah disampaikan, pertanyaan tadi baik dari Pak Hendra, Mas Eka, dan siapa tadi satunya. Nah, itu berarti lebih, kalau tadi bagaimana terkait dengan pembiasaan dan keteladanan, kan gitu. Tekniknya seperti apa, kan gitu. Ketika kita bicara tentang teknik pembiasaan, maka itu sama dengan melahirkan beberapa langkah. Karena teknik pembiasaan itu pembiasaan atau keteladanan itu kan merupakan bagian dari metode. Bagian dari metode. Nah, karena bagian dari metode, maka metode itu bisa dikatakan bagus atau berhasil, tapi tidak ada metode yang ini loh ya. Semua metode itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tetapi di sini yang saya maksud bahwa dalam melakukan pembiasaan, ya, melakukan pembiasaan kepada seseorang, apakah seseorang itu sebagai guru, sebagai orang tua, atau sebagai peserta didik, maka pembiasaan itu perlu sekali ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengajarkan pada nilai-nilai yang positif. Ini yang terkait dengan pembiasaan. Karena tadi pembiasaan sudah dicontohkan oleh Pak Beni tadi, bahwa pembiasaan itu bisa apa saja, bisa materinya hablum minallah, bisa hablum minannas, atau ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, seperti begitu. Maka di sini adalah bagaimana kita mengajarkan pada nilai-nilai yang positif kepada mereka. Nah, karena mengajarkan nilai-nilai yang positif, maka yang kedua harus dilakukan secara rutinitas. Ya, saya contohkan kalau bulan puasa ini kita mengajak anak-anak kita untuk sholat berjamaah. Jangan pas hanya terawihan saja atau sholat subuh, karena setelah sholat subuh itu habis sahur, kemudian langsung sholat, setelah itu kan istirahat, saya contohkan seperti itu. Jangan hanya itu, tapi bagaimana pembiasaan dan lain sebagainya itu tadi dilakukan secara rutinitas. Ya, kalau ini dilakukan secara rutinitas, maka yang 3 adalah insya Allah yang bersangkutan itu mampu melaksanakan dengan penuh kesadaran. Nah, ini 3 hal yang menurut saya tiga hal ini merupakan pertanyaannya Pak Hendra tadi, teknisnya. Ya, ini teknisnya. Ada 3 langkah itu. Yang pertama tadi adalah mengajarkan nilai-nilai yang positif, kemudian nilai-nilai positif itu dilanjutkan dengan membiasakan setiap saat, kemudian yang ketiga adalah peserta didik atau yang bersangkutan itu mampu untuk melaksanakan sendiri. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka pertanyaannya, pembiasaan itu bisa dilakukan dengan menggunakan metode apa? Nah ini. Karena materi kita pada saat ini adalah pembelajaran PAI itu dilihat dari 4 hal. Dari peserta didik, dari metodenya, medianya, kemudian satunya apa tadi ya? Nah itu saya contohkan seperti itu. Nah sekarang pembiasaan itu bisa dilakukan dengan metode apa? Metode yang bisa dilakukan itu ada 3. Tapi bisa ditambah, ini minimal 3. Yang pertama adalah metode keteladanan. Nah ini, sekarang ini kan minus teladan. Anak disuruh, ayo nduk. Tapi orang tuanya tidak berangkat-berangkat. Nah ini kan, keteladanan itu penting. Jadi di sini keteladanan siapa? Bisa juga keteladanan itu tidak dari orang tua atau tidak dari guru, tetapi keteladanan itu bisa dari peserta didik. Saya contohkan seperti gini Pak Beni, Pak Hendra. Saya itu ketika selesai ngajar,
maka ngajar di mahasiswa S1, maka di depan ruang kelas itu banyak mahasiswa duduk-duduk dengan menghafal Al-Quran. Nah, ini berarti apa? Saya tersentak. Oh, berarti mahasiswa itu pasca nunggu kelas yang harus dimasuki, itu tidak disia-siakan, digunakan untuk menghafal Al-Quran. Maka pertanyaan berikutnya, kenapa mereka bisa kok saya tidak bisa? Nah itu. Nah ini yang perlu ini. Karena itu keteladanan itu tidak harus dari orang tua atau dari guru atau dari dosen, tetapi bisa juga keteladanan itu dari peserta didik yang memberikan contoh agar kita terketuk hati kita. Nah ini keteladanan. Kemudian yang kedua dengan menggunakan ceramah, memberi penjelasan sejelas-jelasnya. Ya, tentang apa? Ya tentang ketika pembiasaan yang baik, maka itu yang perlu kita jelaskan. Nah, metode ceramah ini bisa kita juga kita selingi dengan metode cerita. Ya kita lihat dulu ya. Tapi yang sekarang itu walaupun remaja ya juga masih senang diceritai, dewasa ya masih senang diceritain. Saya contohkan begitu. Maka ini yang ketiga itu adalah ceramah, bisa juga tidak ceramah murni tetapi diberi cerita. Kemudian yang ketiga baru pengulangan. Pengulangan ini yang dimaksud adalah bagaimana kita mengulang pada hal-hal yang baik itu tadi. Nah, saya rasa kalau 3 metode ini dilakukan, maka lahirnya kesadaran. Nah ini kata kunci. Apakah kita ini termasuk orang yang sadar atau tidak? Nah, kata psikologi mengatakan kesadaran seseorang itu bisa dibangun atau bisa melahirkan kesadaran yang dilakukan oleh seseorang manakala ada 3 hal. Yang pertama adalah yang bersangkutan mengenal dirinya sendiri. Siapa saya? Nah, kalau mengenal dirinya sendiri siapa saya, berarti secara tidak langsung mengenal, umpama saja saya sebagai seorang dosen, apakah peran saya ini sudah menjadi guru yang baik atau tidak? Nah ini, menjadi guru yang baik atau tidak, ini adalah mengenal diri sendiri. Ya. Tapi banyak juga karena saking mengenal dirinya sendiri, akhirnya orang lain tidak diperhatikan. Saya contohkan itu. Kemudian yang kedua, meminta bantuan orang lain, ya bantuan orang lain untuk mengoreksi diri kita. Nah ini, karena itu kita perlu introspeksi. Jadi orang lain untuk memberikan penilaian terhadap diri kita. Nah, memberi penilaian itu jangan orang-orang yang sekompromi, orang yang sepaham dengan kita. Tetapi yang memberikan penilaian itu adalah orang yang lintas, yang tidak sepaham. Istilah kita yang musuh. Karena musuh itu kan memberikan penilaian objektif. Tapi orang yang seide dengan kita itu kan tidak. Yang seharusnya jelek dikatakan baik, kan itu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah selalu bertanya pada diri kita sendiri. Selalu bertanya ini yang dimaksud adalah introspeksi diri yang terus-menerus. Di mana introspeksi diri ini kalau dilakukan oleh Sayyidina Umar itu kan introspeksinya diri kan mau menjelang tidur. Nah, apakah kita bisa menjelang tidur? Sebenarnya tidak harus menjelang tidur, setiap saat ya. Setiap saat ketika kita sudah melakukan aktivitas, maka kita perlu introspeksi diri, itu perlu. Nah, ini barangkali tambahan dari saya, Pak Samsur Rizal. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Yang berikutnya mungkin ada tambahan dari Dr. Andi. Baik. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat luar biasa. Saya kira memang terkait dengan kebiasaan ini dan keteladanan, memang banyak juga manusia mahasiswa ya biasanya kurang mampu untuk mencari secara jelas apa sesungguhnya indikator dari pembiasaan dan keteladanan itu, sehingga untuk merumuskan indikator itu sangat susah ya.
Kan banyak juga memang dalam penelitian itu di Parepare itu banyak juga mahasiswa itu yang meneliti biasa terkait dengan pembiasaan itu dan keteladanan itu. Ya, jadi untuk merumuskan itu terkadang memang mereka butuh waktu untuk berpikir apa sesungguhnya yang saya perlu lakukan. Nah, menurut Profesor Rahman Gete mengatakan bahwa manusia itu memang bekal hidupnya adalah pembiasaan. Ya, bekal hidupnya adalah pembiasaan. Membiasakan sesuatu untuk berbuat itu modal baginya untuk ke depannya. Karena kalau terutama hal-hal yang baik, karena hal-hal yang baik ini terkadang memang juga harus dipaksa-paksakan sedikit, ya, untuk melakukan itu. Ya, karena infak saja terkadang kita akan susah sekali untuk mengeluarkannya. Padahal sesungguhnya perintah agama itu agar senantiasa kita mampu berbagi karena itu ada albir di situ. Ya, lan tanalul bir, kata Allah itu kita tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kemudian kita mampu menginfakkan, berbagi dengan harta kita, dengan harta yang kita cintai. Jadi salah satu indikatornya adalah membiasakan berbagi itu juga sebenarnya salah satu moral yang baik, ya, kita lakukan. Dan itu sesungguhnya tergantung juga dari aspek kebutuhan kita dalam melihat satu titik apa yang kita ingin tuju, ya, pembiasaan itu. Jadi pembiasaan-pembiasaan yang memang secara normatif yang harus kita lakukan itu, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah itu harus dilakukan, seperti beribadah dan lain sebagainya. Dan itu dapat menunjang, apalagi kalau pendidikan agama Islam itu memang orientasinya untuk kemudian diislahi untuk perbaikan itu. Makanya Rasul itu salah satu bentuk keteladanannya adalah beliau dulu yang memberikan contoh sebelum memerintahkan sesuatu. Jadi istilahnya aslih nafsaka yasluh lakan nas. Jadi perbaikilah dirimu sebelum memperbaiki diri orang lain. Jadi itu yang utama dalam konsep keteladanan yang sesungguhnya adalah selain pembiasaan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah kita harus juga membiasakan keteladanan itu harus melekat dalam diri kita. Jadi harus kita lakukan dulu. Kalau kita mau memerintahkan sholat kepada anak-anak kita dulu yang harus tertib sholatnya. Ya, nah, itu yang perlu. Karena sekarang ini kan generasi, ya, net generation istilahnya, ya, generasi net. Ya, mungkin dulu itu kalau mahasiswa ke sekolah, ya, ke kampus, mahasiswa ke sekolah itu dia mencari gurunya, mahasiswa ke kampus cari dosennya. Sekarang karena kecanggihan teknologi, bukan lagi guru yang dicari, tapi apa? Wifi. Ya, di mana ada wifi, di mana ada jaringan, ke situ dia mendekat. Ya, untuk login, main WA, Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini ada terjadi distorsi sesungguhnya. Kenapa? Karena konsep keteladanan sekarang hari ini, keteladanan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang yang perlu sesuatu yang inti, tapi justru menjadi hal-hal yang the next, ya. Maka indikator keteladanan sesungguhnya sesuai dengan apa yang kita inginkan itu tergantung dari instrumen-instrumen yang kita nanti akan buat. Jadi itu nanti ada instrumennya, lalu kemudian kita terapkan dalam bentuk dalam bentuk try and try, dalam bentuk tes dan lain sebagainya. Ya, dan saya kira itu bisa mampu diukur seperti itu. Ya, kemudian tadi saya lihat dalam chat itu, tapi bagaimana nih Pak Syamsul Rizal? Apakah langsung saya jawab juga? Ini ada pertanyaan juga di chat tadi terkait dengan manusia. Ya, manusia itu tujuannya ke saya tadi itu pertanyaan. Ya. Manusia itu dikatakan tadi oleh anak kita bahwa manusia itu ada selain bashar ada nas, ada juga nasia, artinya lupa. Ya, memang pada tingkatan manusia yang saya jelaskan tadi itu basyarun, anas dengan al-insan. Ya, nasia itu sesungguhnya
juga memang melekat dalam diri manusia. Jadi pada tingkatan pertama, ya, basharun itu disebutkan dengan istilah manusia yang fi mahalil khoto' wan nisyan. Manusia yang tidak luput daripada salah dan lupa. Jadi memang kalau manusia itu kalau ada yang lupa dan salah itu manusiawi, sangat manusiawi. Ya, biasa terjadi seperti itu. Ya, sangat manusiawi karena memang julukannya disebut dengan manusia itu sesungguhnya memang adalah fi mahalil khoto' wan nisyan. Ya, jadi kalau ada manusia tidak lupa, bukan manusia itu tidak pernah lupa. Kalau tidak ada manusia tidak pernah salah, bukan manusia itu. Maka kalau manusia itu merasa ya hari ini bahwa dia pernah salah dan pernah salah dan lupa, dan begitulah sesungguhnya manusia pada hakikatnya. Jadi tingkatan manusia yang disebut dengan disebut dengan basharun ini pada tingkatan pertama itulah. Ya, jadi nanti ada tingkatan kedua sebut al-innas. Kalau sudah naik pada tingkatan anas itu berarti sudah mampu beradaptasi dengan yang lain. Jadi kalau dia mampu lagi naik satu tingkat, ini sudah puncaknya. Al-insan yang dijuluki kepada baginda kita Muhammad yang disebut dengan al-insan kamil. Ya, jadi al-insan kamil itu indikatornya adalah pengamalan. Jadi dia tidak lagi berbicara tentang berpikir terlalu banyak memikirkan dunianya, tapi justru lebih banyak memikirkan akhiratnya. Jadi ibaratnya kalau orang kita ini yang masih muda-muda, ya biasanya itu jauh dengan masih kesannya jauh dengan membaca Al-Quran, sholatnya pun terkadang terputus-putus, mendekatkan diri kepada kepada masjid juga terkadang masih belum terlalu mampu kita. Tapi coba kalau kita sudah lanjut umur, baru kita berpikir, oh ternyata yang dulu saya lakukan ini. Nah, makanya rata-rata orang-orang yang kemudian sudah lanjut umur dan sudah merasa dirinya bahwa sudah dekat dirinya kepada Allah, maka kembali kepada Allah dengan cara mendekatkan dirinya ke masjid tiap hari, mengaji dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dilakukan kan sesungguhnya sudah terlambat. Ya mestinya yang muda itu yang beribadah. Yang muda itu yang memiliki pemahaman agama yang komplit, kuat, ajaran yang baik. Karena rata-rata memang hari ini kebanyakan orang yang terkadang salah jalan itu mereka yang jauh dengan ajaran itu, sehingga memiliki pemahaman ajaran agama itu ibaratnya belum terlalu kuat, akhirnya mudah mereka terprovokasi dan lain sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Samsuri. Terima kasih pada Dr. Andi yang sudah memberikan tambahan sekaligus memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaannya. Baiklah para pemirsa sekalian, saya hormati terutama para narasumber yang luar biasa pada hari ini. Sebenarnya kan kalau kita bicara terkait dengan masalah pembelajaran PAI dalam bingkai humanisasi, ya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, sebenarnya kan ya insya Allah akan terpenuhi itu ya, terpenuhi. Bukan berarti pembelajaran PAI yang humanis itu bukan tidak ada punishment misalnya. Kemudian juga tidak ada paksaan dah. Kalau kita kembali misalnya ke hadis Nabi, muru auladakum bisolat lisab'i sinin wadribuhum ali asri sinin wafariqu bainahum fil madaji. Jadi Nabi mengatakan ya suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika dia berusia 7 tahun. Sebenarnya kan ini kan dalam rangka habit formation, pembentukan supaya dia terbiasa. Nah, kemudian kalau dia sudah berusia 10 tahun, wadribuhum ali asri. Kalau sudah berusia 10 tahun dipukul sebagai punishment, hukuman. Tapi ini kan sebenarnya untuk membentuk kebiasaan juga. Wafariqu bainahum fil madaji. Nah, pada usia 10 tahun karena sudah balik ya antara anak laki-laki dengan wanita harus dipisah tempat tidur. Karena itulah sebenarnya karena kalau kita kembali kepada Al-Quran maupun hadis yang dalam pelajaran sholat akan tetap semua. Nah, itulah seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan pada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baiklah para pemirsa sekalian, karena memang waktunya kita hanya sampai jam 14.30 ya. Ini sudah mendekati akhir ya. Karena itu ya untuk
sebagai akhir daripada acara ini ya, sebelum saya tutup ya. Ma, aku nitip kelambi be celana. Ya, di belasan kita mengakhiri acara kuliah pakar ini. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber yang luar biasa. Kita berikan aplaus pada para narasumber, baik dari OMM ya, dari Parepare, dari Palangkaraya, kemudian dari Purbolinggo, dari OMM sendiri ya, luar biasa. Jadi yang sudah men-share atau membagikan ilmunya kepada kita dan pengalamannya, mudah-mudahan ini akan bermanfaat ya bagi kita semua ya. Saya tidak lupa juga ucapkan terima kasih pada host ya yang berada di balik layar yang sudah mempersiapkan sarana pelaksanaan kuliah pakar ini. Yang saya hormati para pemirsa semuanya, sebelum kita tutup acara kuliah pakar ini, saya mengucapkan selamat menunaikan puasa Ramadan ya. Semoga puasa kita dan amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Selat Kalimata dekat Kalimantan. Lautnya indah, tempat tamasya. Selamat menyelesaikan sisa puasa Ramadan. Semoga kita menjadi insan yang bertakwa. Mantap. Ya. Mantap. Cakep. Ya, amin. Cakep. Ya. Ya, saya sebagai pemandu acara kuliah pakar ini mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kesalahan. Bunga selasih di atas meja, pohon dadak tumbuh di taman. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, marilah kita tutup acara kuliah pakar ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Beni. Selamat semuanya. Selamat puasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Samsuri. Terima kasih Ya, semua peserta terima yang kasih. hebat-hebat. Terima kasih Bu Rom. Terima kasih kepada peserta yang hebat-hebat, yang mantap. Ya, mohon materi yang disajikan bisa di-share di grup nanti.